Salam Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita datang kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam kami pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bila Tuhan yang berkati hikmat, biarlah kami dapat juga diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya akan membawakan judul tentang Allah adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa membuka dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saya akan membacanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud dengan kasih, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang dimaksud dengan kasih? Yaitu kasih itu diartikan seperti mengasihi Bapak Ibu, menyayangi Bapak Ibu Saudara. Dan juga kasih juga bisa diartikan seperti mencintai dan juga membahagiakan orang yang kita sayangi, Bapak Ibu Saudara. Dan juga kita juga kasih itu juga diartikan kepada Tuhan, berarti mencintai Tuhan dengan cara menaati perintah Tuhan dan tidak mengikuti suatu larangan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar di dalam belajar firman Tuhan ini ada dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, milikilah kasih seperti Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya itu kita harus memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki kasih atau mengasihi satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, sepanjang surat 1 Yohanes ini kasih sangat diutamakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana Yohanes menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yohanes ini menekankan kepada jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara, yang diutamakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa kasih itu berakar dalam Allah yang pada dasarnya adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, ia menyatakan kasih ini melalui pemberian anaknya yang diutus sebagai penebus, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana Allah memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, sehingga ia bangkit di antara orang mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengasihi, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus mengasihi Dia dan mengasihi satu sama lain juga, Bapak Ibu Saudara. Kita juga tidak hanya hanya mengasihi Yesus saja, tetapi kita harus mengasihi sesama kita. Saat kita mengasihi sesama kita, kita juga harus mengasihi Allah kita. Karena Allah kita adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepadanya dan kasih satu sama lain hendaknya kita memacu kepercayaan kita kepada kepercayaan kita tanpa takut, Bapak Ibu Saudara. Karena kita telah mengalahkan dunia seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara, atau seperti Kristus. Karena kita sudah mengalahkan dunia ini dengan kasih. Yaitu karena kalau kita tidak memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara, maka damai di dalam hati kita tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengampuni saudara-saudara kita tidak bisa mengampuni orang yang ada dekat kita, Bapak Ibu Saudara. Maka itulah yang akan menyebabkan kita tidak bisa memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara. Tidak memiliki suatu hubungan yang baik dengan sesama kita. Sama juga kita tidak baik sama dengan kasih Yesus, Bapak Ibu Saudara, atau kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu
Kasih Allah itu tanpa syarat bagi semua orang. Ya contohnya, ada seorang yang berkata, oh dia sebab dia menolong saya, sebab dia mengasihi saya, sebab dia mencintai saya. Ada sebab-sebabnya Bapak Saudara. Tapi sebab itu akan menyakitkan kita Bapak Saudara. Itu tindakan-tindakan apa yang kita harus hadapi Bapak Saudara, atau kita ambil, yaitu sebab Allah yang selalu mengasihi kita. Apapun kita mengalami suatu kendala atau suatu masalah atau suatu pergumulan yang kita hadapi Bapak Saudara, kasih Tuhan datang di dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu menyertai kita. Sebab Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita Bapak Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16 Bapak Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu setiap umat-umatnya Bapak Saudara. Yaitu dia mengasihi baik orang jahat maupun orang baik. Dia tidak memandang sesuatu yang baik-baik aja, tapi Tuhan Yesus itu melihat yang apa yang kita lakukan Bapak Saudara. Saat kita tidak melakukan sesuatu apapun, maka kasih itu tidak ada Bapak Saudara dalam kehidupan kita. Karena itu milikilah kasih Bapak Saudara. Ya. Karena Allah mengasihi kita Bapak Saudara. Allah ingin kita memiliki kasih, atau Tuhan itu tidak melihat tanpa syarat Bapak Saudara. Itu bagi semua orang Bapak Saudara. Dia tidak melihat apa-apa, tapi dia mau kita memiliki kasih Bapak Saudara, untuk mengasihi sesama kita. Jadi apa yang kita dapatkan, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anaknya Tuhan Yesus, marilah kita mengasihi sesama kita. Meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku atau kulit kita yang berbeda, yaitu hitam putih, bila kita memiliki kasih Bapak Saudara sesama kita. Kalau kita memiliki kasih sesama kita, maka kasih kita kepada mereka, kepada sesama kita, maka kasih kita kepada Tuhan Yesus sangat besar Bapak Ibu Saudara. Karena itu milikilah kasih Bapak Saudara. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.